Halo, saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita nggak akan bahas satu saham yang spesifik, cuman kita akan membahas satu fenomena yang cukup lazim terjadi di awal tahun. Biasanya kalau awal tahun nih, kita mulai terdengar berbagai jenis investasi itu lagi naik daun ya. Sekarang tuh NFT atau blockchain, koin-koin gitu. Juga awal tahun tuh biasanya banyak yang menawarkan keanggotaan dalam rekomendasi ya, misalnya rekomendasi saham, rekomendasi NFT. Karena itu kan biasanya bisa juga dibayar tahunan. Dan kalau kita lihat ya, biasanya juga awal tahun banyak yang mau join karena mungkin dia habis dapat bonus ya awal tahun atau akhir tahun sebelumnya dapat bonus dan punya uang lebih, pasti ada pemikiran untuk berinvestasi. Dan memang kalau kita lihat, pasti di sekitar kita mulai banyak nih diskusi-diskusi atau juga yang mengajak-ngajak untuk melakukan investasi di emiten atau apa ya sebutannya ya, produk-produknya yang mereka miliki. Dan tidak jarang itu juga merupakan investasi yang nggak dijamin oleh pemerintah juga atau ya investasi bodong ya. Seperti yang baru-baru ini kita mungkin sama-sama denger ya. Jadi terkenal juga pinter istilahnya ya. Terus habis itu dia mempromosikan media investasi yang tidak dijamin oleh pemerintah dan juga ada juga nih yang terkenal juga kemudian membuat media investasi baru yang dipromosikan tanpa mengetahui resiko-resikonya. Nah, ini kan sangat berbahaya ya. Dan ya mungkin kita sendiri akan menjadi mangsa berikutnya untuk hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita antisipasi? Nah, ini dasarnya dulu ya saya kasih tahu ya. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, ini misalnya 2016, ini 2017, 2018, sampai 2022. Awal tahun itu memang trennya tuh naik ya. Ini misalnya ya, di 2016 nih, dia naik. Di 2017 dia naik. 2018 ya sedang di atas lah istilahnya ya. 2019 juga naik ya trennya. Jadi memang kecenderungan orang itu untuk eh, ikut dalam kegiatan yang sifatnya investasi. Nah, namun kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya di bulan-bulan Juni itu biasanya ada penurunan ya, nggak harus Juni sih, maksudnya tengah tengah bulan itu dia biasanya ada turun. Nah, terus di sini di 2017 juga ada turun ya. Kemudian 2018 juga turun nih dan 2019 juga ada turun nih ya. Dan gitulah ya, dapat ya. Jadi memang nggak selamanya naik, namun kalaupun terjadi penurunan biasanya pada saat kondisinya memang sedang sepi-sepinya gitu ya. Mulai banyak orang nggak ngomongin tentang saham, ini ya kalau kita lihat volumenya juga turun gitu. Di sini di tengah-tengahnya volumenya juga turun dan lain-lain. Nah, ini akan menyebabkan apa? Ini akan menyebabkan kita yang berinvestasi itu jadinya lost control. Jadi mungkin banyak ya fenomena di antara kita itu membeli ataupun menjual berdasarkan rekomendasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita nggak sepanjang tahun bisa mengamati rekomendasi. Kalau teman-teman tahu, di berita itu tiap hari pasti ada banyak sekali yang merekomendasikan saham dari berbagai jenis sumber lah ya. Istilahnya ada yang ya seperti saya juga misalnya membahas saham tertentu dan lain-lain. Nah, tugas kita adalah mengetahui apa yang harus direncanakan dalam berinvestasi. Nah, itu. Karena
Mungkin pada saat awal tahun ikut dalam grupnya, mungkin di tengah tahun ujung-ujungnya adalah kita udah nggak merhatiin lagi nih ya, ini pengalaman pribadi ya, misalnya ikut grup 1 bulan 2 bulan masih keikut, lama-lama udah ya notifikasinya udah ribuan aja gitu ya, tanpa tahu sebenarnya yang diomongin juga apa. Nah, apa sih yang bisa kita kontrol, apa yang harus kita rencanakan menurut kita sendiri gitu. Jadi berdasarkan kita sendiri, nggak hanya ngikutin apa kata orang ya. Jadi yang pertama yang harus kita kontrol adalah tujuan investasinya dulu. Kalau tujuannya nggak jelas, kita akhirnya ngikutin aja apa yang ada di katakan orang gitu ya. Jadi kita tuh harus nyiapin nih, misalnya dalam satu kertas lah ya, dalam satu kertas atau dalam satu dokumen. Oke, saya akan berinvestasi untuk tujuannya apa? Apakah tujuannya dalam jangka eh, 1 tahun kah, 3 tahun atau 5 tahun? Dan akan digunakan untuk apa? Misalnya saya akan berinvestasi dalam jangka waktu 1 tahun karena saya punya tabungan yang jumlahnya sangat melebihi melebihi dari yang dibutuhkan dalam dana darurat nih misalnya ya. Nah, tujuannya adalah untuk belajar. Contohnya tujuannya untuk belajar. Maka dalam 1 tahun untuk belajar, saya akan menggelontorkan berapa persen dengan profil resiko atau dapat menerima eh, nilai minus sampai berapa persen misalnya itu. Atau mungkin tujuannya yang lebih eh, apa ya? Lebih real ya. Misalnya oke dalam 5 tahun anak saya akan masuk sekolah sehingga investasi ini bertujuan untuk membuat apa ya? Menjadi modal sekolah anak saya tersebut. Jadi dengan tujuan-tujuan investasi yang jelas, kita jadi tahu nih apakah kita nantinya bersedia untuk masuk ke dalam satu saham yang sifatnya high risk gitu ya. Kalau tujuannya untuk menggunakan dana yang tersisa dan persennya juga kecil, mungkin bisa masuk ke yang high risk. Atau kalau misalnya tujuannya untuk dana sekolah anak, nah berarti kan tidak akan berani atau tidak disarankan untuk masuk ke yang high risk misalnya. Nah, setelah kita menulis tujuannya yang tadi, maka yang paling penting berikutnya adalah dalam dokumen tersebut atau dalam kertas tersebut, kita tuh menuliskan langkah monitoring yang jelas. Jadi, state aja gitu. Karena di kepala kita itu ya, otak kita itu kan terbatas ya. Kita bilang, oke kita akan melakukan ini untuk investasi di emas saya akan melakukan ini. Namun ketika tiap hari ketemu orang ya di kantor atau pada saat berdagang dan lain-lain, jadi nggak kepegang. Atau misalnya nih, biasanya pulang kantor jam berapa ya? Misalnya jam 8. Mungkin karena WFH ya, mungkin selesainya misalnya jam 7-an lah. Habis itu capek. Dan habis itu pengen leha-leha dan lain-lain. Itu kan sangat tidak masuk akal kalau misalnya teman-teman eh, berniat untuk melakukan pengecekan misalnya tiap 2 jam sehari. Itu tidak akan masuk akal gitu ya. Atau ikut dalam grup yang sifatnya merekomendasikan saham-saham yang misalnya kapitalnya sangat kecil sehingga mudah dinaik turunkan. Terus teman-teman misalnya sebenarnya banyak pekerjaan lain dan di grup itu diharuskan untuk tetap memonitor setiap misalnya setiap jam atau setiap menit. Nah, itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi yang kedua setelah yang pertama adalah menentukan tujuannya, yang kedua adalah
bagaimana teman-teman akan memonitor perkembangan saham yang atau investasi teman-teman. Dengan dokumen tersebut, jadi tiap kali ada aktivitas saham atau apa ya, emas atau investasi lainnya, teman-teman tinggal buka dokumen itu, merefresh kembali apa yang teman-teman sudah rencanakan di sana. Kemudian, yang berikutnya adalah menyimpan track record. Jadi, kita manusia ini bukan orang yang sempurna ya. Jadi ada yang cocok untuk kita. Nah, misalnya saya merekomendasikan, bukan merekomendasikan, membuat video yang sifatnya analisa fundamental. Dan itu nggak cocok buat teman-teman. Karena teman-teman istilahnya punya banyak waktu luang, teman-teman nggak suka saham-saham yang mungkin bergeraknya lambat, teman-teman lebih suka yang eh, cepat gitu ya, yang analisanya teknikal. Kemudian habis itu teman-teman punya waktu ya tiap hari jam 9 sampai jam 3 sore misalnya untuk mengecek saham. Nah, maka teman-teman bisa menyimpan track record di dokumen tersebut. Oh, bahwa saya nggak cocok dengan gaya fundamentalis, saya cocoknya dengan gaya trading karena saya punya banyak waktu. Itu ditulis saja gitu. Atau kebalikannya justru. Saya ikut kelas rekomendasi saham si ini, ternyata dia selalu memberikan eh, apa ya, memberikan rekomendasi saham yang sebenarnya dia sudah masuk duluan. Itu ditulis saja gitu ya. Ketika saya masuk ternyata sahamnya turun. Jadi dengan menyimpan track record, teman-teman punya basis dalam pengambilan keputusan. Atau misalnya teman-teman bukan cuma track record yang buruk aja ya. Ternyata pada saat teman-teman masuk ke bank BRI misalnya ya, bank BRI kan sekarang lagi naik begitu tinggi ya. Nah, itu teman-teman tulis di track record. Apa sih yang membuat teman-teman waktu itu memilih bank BRI? Oh ya, waktu itu saya milih karena rekomendasi si A. Berarti kan si A nih punya analisa yang top chair misalnya. Atau eh, waktu itu saya milih karena saat itu bank BRI, saya lihat laporan keuangannya memiliki kenaikan laba, contohnya ya, kenaikan laba yang sangat tinggi. Nah, itu teman-teman bisa tulis di track record gitu. Dengan menulis track record tersebut, teman-teman punya bahan pembelajaran untuk lebih bijaksana di pengambilan keputusan eh, selanjutnya. Nah, kembali lagi, berikutnya adalah memiliki standar. Jadi kalau teman-teman sudah punya track record, ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan dalam dokumen tersebut, teman-teman jadinya bisa membuat standar nih di sana. Jadi kesimpulannya di bawahnya ditulis memiliki standar. Oke, satu, investasi saya harus yang paling pertama dijamin oleh OJK. Misalnya teman-teman ada yang terkena investasi bodong. Oke, jadi pertama investasi saya harus yang dijamin OJK. Kedua, oke, saya tidak boleh mengikuti secara sembarangan tanpa mengetahui misalnya kinerjanya. Ketiga, dan lain-lain. Jadi dengan memiliki standar seperti ini, teman-teman tidak akan terombang-ambing dengan ratusan ya. Kalau teman-teman itu buka di internet, itu rekomendasi itu bisa ratusan sehari. Mana yang mau diikutin, yaitu kalau teman-teman nggak punya standar, akhirnya ya selamanya akan terombang-ambing. Bukan cuma rekomendasi saham ya, rekomendasi investasi apapun. Di internet tuh banyak sekali ya, ratusan. Jadi teman-teman harus punya checklist atau standar yang bisa menjadi acuan dalam memilih atau menentukan sikap. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan track record yang sudah dicatat di file yang sama tadi atau di kertas yang sama tadi itu. Dan mungkin
Eh, Setelah memiliki standar tersebut, ya akhirnya teman-teman akan memiliki decision atau kesimpulan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik pada saat berinvestasi. Mungkin itu dulu ya, sedikit cuap-cuap saya tentang bagaimana merencanakan suatu investasi, ya menggunakan kertas saja sebenarnya sih. Namun, teman-teman bisa look back dan bisa update di kertas tersebut setiap kali teman-teman menemukan sesuatu atau belajar sesuatu yang baru. Ya ini sekalian saya juga belajar untuk mengutak-ngatik tadi ya, kembalikan ke slide juga, kembalikan ke kamera, ternyata seru juga. Jadi makasih untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau suka bisa di like, juga di subscribe karena saya juga akan membahas bukan rekomendasi, balik mulu rekomendasi ya, analisa-analisa saham yang menurut saya juga menarik. Oke, saya Rianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikutnya.